Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami yang berjudul pengulangan atau residiv. Sebelum kami mempresentasikan materinya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Riko Dianova dengan NIM 1520044. Selanjutnya ada Muhammad Arifin dengan NIM 1520045, dan selanjutnya Anim Falahuddin dengan NIM 1520046. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian residiv. Residiv adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana di mana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim tetap. Menurut KUHP, residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat memberatkan pidana dan dapat menambahkan hukuman berdasarkan pasal 486, 487, dan 488. Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata Latin yaitu re dan co. Re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Residivis berarti tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan. Residivis adalah berbicara tentang hukum berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa. Kemudian sebagai contoh, seorang telah melakukan kejahatan pencurian sepeda motor, dikenai pasal 362 dan dikenai hukuman 5 tahun penjara. Setelah 5 tahun ia menjalani pidana penjara, dia melakukan kembali pencurian terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana seperti contoh di atas, dapat dianggap telah mengulangi kejahatan yang sama atau residiv, dan dapat dijadikan sebagai pemberat pidana. Berdasarkan pasal 486, 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai hukum pidana tentang aturan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab, maka pemindahan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Baik, yang kedua yakni sistem pemberatan pidana residiv. Terdiri dari dua sistem yakni residive umum dan residive khusus. Residive umum yakni setiap pengulangannya terhadap jenis tindak pidana apapun dapat dilakukan kapan saja sehingga merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tengah waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tengah waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada kadaluarsa residiv. Residiv umum ini terjadi apabila seorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi oleh hakim sehingga menjalani pidananya dalam lembaga permasyarakatan. Setelah selesai menjalaninya, hukumannya bebas dan kembali ke masyarakat. Akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatannya pidananya tidak sejenis. Yang kedua atau sistem yang kedua yakni residive khusus. Terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalaninya kemudian kembali ke masyarakat. Akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. Yang C ini Tussenstesel. Apabila seorang melakukan perbuatan pidana terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi oleh pidana oleh hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga,
yaitu jenis-jenis residif. Yang ke-1, residif kejahatan. Residif kejahatan kelompok sejenis. Residif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis telah diatur dalam masing-masing pasal. Residif terhadap kejahatan-kejahatan tertentu diatur secara tersebar dalam buku kedua KUHP dalam 11 pasal, yaitu pasal 137 ayat 2, pasal 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, pasal 161 ayat 2, pasal 163 ayat 2, pasal 208 ayat 2, pasal 216 ayat 3, pasal 321 ayat 2, pasal 398 ayat 2, dan pasal 303 ayat 2. Syarat adanya residif disebutkan dalam masing-masing pasal di atas, yang pada umumnya dapat diiringkan dengan alasan sebagai berikut. 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, pelaku melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencaharian kecuali pasal 216, 303, dan pasal 393. Pengulangan tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu meliputi: A. 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap. Yang B. 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap. Sedangkan pemberatan pidana yang dapat diajukan dalam residif kejahatan sejenis ini juga tampak berbeda-beda, yaitu antara lain: A. Pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pencahariannya. Yang B. Dipidana kelompok ditambah sepertiga. Yang C. Pidana penjara dikalikan 2 kali khusus pasal 392. Yang kedua, residif kejahatan kelompok tidak sejenis. Residif kejahatan kelompok tidak sejenis diatur dalam pasal 486, 487, dan 489. Dalam pasal-pasal tersebut dimasukkan beberapa kejahatan yang masuk kelompok tidak sejenis, antara lain pasal 486 tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Yang B, pasal 487 tentang kejahatan terhadap pribadi orang. Pasal 489 tentang kejahatan penganiayaan dan yang berhubungan dengan penerbit atau percetakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tindak residif kelompok tidak sejenis tersebut adalah: A. Kejahatan yang diulangi. Yang dimaksud yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok tidak sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang B. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang C. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu berupa pidana penjara. Yang D. Tenggang waktu melakukan tindak pidana adalah belum lewat 5 waktu dan belum lewat tenggang waktu kadaluarsa kewenangan menjalankan pidana. Yang B. Residif pelanggaran.
Dengan dianutnya sistem residif khusus, maka residif pelanggaran menurut KUHP juga merupakan residif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tertentu saja yang disebut dalam buku ketiga KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam buku ketiga KUHP tersebut, menunjukkan ada 14 jenis pelanggaran yang apabila diulang dapat dijadikan dasar pemberatan pidana, antara lain pasal 489 ayat 2, pasal 492 ayat 2, pasal 495 ayat 2, pasal 501 ayat 2, pasal 512 ayat 3, pasal 516 ayat 2, pasal 517 ayat 2, pasal 530 ayat 2, pasal 536 ayat 2, pasal 450 ayat 2, pasal 541 ayat 2, pasal 544 ayat 2, pasal 545 ayat 2, pasal 549 dan pasal 560. Model sanksi yang digunakan sebagai pemberatan pidana bagi pelaku residif pelanggaran yaitu A. Pidana denda diganti atau dijadikan atau ditingkatkan menjadi pidana kurung atau penjara dalam sel. Yang B. Pidana denda atau pidana kurung dilipatkan menjadi 2 kali. Secara garis besar, untuk berlakunya residif dibutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain menjalankan pidana baik seluruhnya maupun sebagian atau